posisinya duduk. Lepas tangan dari besi. Kakinya digantung aja, relax. Ya, record, rolling. Tiditku kekencet gimana sih? Tiditku kekencet. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ST Media di episode Creature atau Creative Adventure episode 2. Dan kali ini kita nyoba agak jauh, ini di daerah Klaten, Jawa Tengah. Kalau nggak salah Klaten ya, tapi di Jawa Tengah. Dan di sini gue pengen nyobain spot yang emang dari dulu jadi salah satu wishlist gue yang selalu bikin gue penasaran karena shotnya tuh biasanya epic-epic, cuman aksesnya bakal lumayan sulit. Tapi ya nanti kita lihat, semoga aja semuanya lancar hari ini. Dan ya, mari ikuti perjalanan kita ke sana. By the way, di sini nggak tim ST doang yang jalan, tapi gue ngundang salah satu tamu lagi. Dan ini ada Bang Ari, dia kakak kelas gue. Gimana Bang? Sehat dong. Oke, jadi Bang Ari ini lagi hobi banget FPV ya? Hobi banget FPV, dan gua udah main FPV baru 7 bulan sih sekitar. Sebenarnya nggak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama, yang penting sering-sering terbang aja. Nah, tadi sih gua ngelihat soalnya di sekitar tempat kita nginep dia habis nerbangin lumayan lah lewat spot-spot kecil ya. Bisa lewat gap-gap gitu lah. Iya, itu dia. Dan nanti spot kita harusnya kalau dari dicek di gambar bakal seru ya. Seru banget. Buat FPV ya. Nah, tungguin footage-nya. Atau sebenarnya di intro gue udah kasih footage-nya juga sih buat narik gitu kan. Tapi ya itu Bang Ari udah lebih pro lah gitu FPV dan kayaknya menarik gitu di perjalanan kita. Tapi by the way, kalian juga bisa ikut perjalanan kita. Nanti gue kasih tahu cara ikutannya gimana di pertengahan video. Kalian ikutin aja video ini sampai habis karena bakal seru banget. Sebenarnya kita nggak begitu tahu what to expect gitu ya. Walaupun ya ada ekspektasi gambarnya karena udah banyak fotografer di Gua Jomblang tuh bagus-bagus banget fotonya. Cuman kita agak beresiko nih. Kita jalan musim hujan, takutnya cuacanya kurang mendukung buat dapet cahayanya. Walaupun dari pagi sih kayaknya lumayan mendukung ya. Jadi kita semoga aja dapet gitu foto-foto yang menarik di spot pertama kita, yaitu Gua Jomblang. Nah, kita sendiri kayak kemarin sama kita bikin series ini tujuannya biar rutin kita melatih eksperimen fotografi, videografi untuk ya cobain di luar terus gitu. Karena kita kan biasa ngerjain studio mulu dan mungkin agak membosankan. Jadi ya sekarang kita cobain layaknya para fotografer profesional. Kira-kira pengalamannya seperti apa? Karena sebenarnya selama perjalanan tuh biasanya ada aja cerita seru gitu ya. Kalau kita coba untuk explore foto-foto di alam atau di luar lah gitu, di outdoor, menurut gua akan jadi pengalaman yang menarik yang mungkin bisa kita share juga ke audiens ST Media. Tinggi juga ya. Ntar lihat situ. Di momen itu mental gua bener-bener dites. Sebenarnya ide buat kesana ke Gua Jomblang, motret di bawah goanya itu adalah ide gua. Cuman pas nyampe ke sana, pas mau turun tuh kayak agak-agak nyesel gitu ya. Karena ngelihat tempat turunnya tuh bener-bener tinggi banget. Kalau nggak salah informasinya itu sekitar 70 meter. Dan memang sebenarnya gue ada fobia tinggi juga. Dan dari awal juga gue udah tahu, cuman ya mungkin bisa-bisa aja lah. Tapi pas di situ rasanya tuh kayak nyesel, pengen udahan. Tapi karena udah di situ, kita harus tetap turun. Dan harusnya sih di videonya kelihatan betapa tingginya tempat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sip. Oke. Sekarang posisinya duduk. Lepas tangan dari besi. Kakinya digantung aja, relax. Kaki gantung. Lihat kamera dulu depan. Siap? Siap, Dad? Ya, oke, siap. Oh, gue gak mau lihat bawah. Satu lagi lihat kamera atas dulu.
Oke. Ya. Titikku kegencet. Gimana sih? Titikku kegencet. Gue liat bawah. Setelah aku kegencet. Wah, gila. Sakit. Noob aja. Di kota doang kaki. Lalu abis turun yang merupakan bagian paling mengerikannya di sana itu kita akhirnya masuk ke goanya. Treknya sih agak sedikit tricky ya, mungkin karena lagi musim hujan. Treknya itu berlumpur banget, lumayan dalam juga. Mungkin kalau kalian kesana lagi musim panas atau yang agak kering itu bakal lebih enak. Soalnya bener-bener lumpurnya tuh ya kadang ada yang licin, ada yang malah nancep gitu. Karena kita masuk banget, dalam banget sampai sepatu boot tuh kerendam semua. Dan saran dari gua kalau kalian main ke situ memang udah pakai sepatu boot yang disediain aja gitu. Nggak usah ngide pakai sepatu sendiri karena sayang banget. Tapi ya udah kita masuk lewat guanya, jalan lagi sedikit, gelap banget di dalam. Tapi pas udah nyampe spotnya itu bener-bener worth it banget. Kita dapet cahayanya, itu cakep banget spotnya. Oke, kita udah sampai di Goa Gubruk ya, apa sih? Gubruk ya. Gubruk. Something lah, ada tulisannya. Dan ya cakep banget, worth it. Nggak mendung mungkin di luar, jadi dapet cahayanya bagus. Perjuangan lumayan, tapi ya bisa lah. Maksudnya nggak harus yang pengalaman banget karena dibantuin juga ada guide-guide-nya. Dan ya kita lihat konten yang bisa didapetin kayak gimana. Ini sih buat dipoto aja kayaknya auto cakep harusnya ya. Cuman memang agak tricky juga karena balik lagi kita ke situ pas musim hujan, di luar kadang berawan, jadi cahayanya tuh suka redup terang, jadi nggak bisa di-expect gitu, nggak bisa kita prediksi cahayanya, jadi agak kesulitan sebenarnya buat ngambil konten. Tapi ya paling nggak kita dapat beberapa gambar di sana, beberapa foto-foto yang menarik, konten-konten yang nanti mungkin bisa buat update IG Reels. Yang kalian juga bisa cobain, harusnya filenya gue sediain ada di deskripsi. Dan kita sempet ngedrone FPV juga di dalam sana. Gokil. Ngedrone guys, jadi dia lagi ngedrone dan bisa kelihatan drone-nya ada lampunya, gokil banget sih. Kalau udah niat begitu, kalau kita kan avata doang. Dan ini agak gerimis-gerimis dari atas. Semoga aja dapet sih, soalnya tadi cahayanya juga kayak redup, terang. Nah ini lagi terang-terangnya nih, kalau lagi terang lagi bagus banget. Wah, drone-nya naik ke atas. Gokil nih si Arif. Mau terjun dia diving. Tahu kelihatan nggak tuh ya di kamera ya? Tapi gokil dia. Oke, hari kedua dan kita sekarang menuju ke Pantai Karangbolong. Kemarin cukup seru lah ya. Iya. Itu. Walaupun emang agak repot sih. Iya, ngeri banget. Dan repot, di bawahnya berlumpur banget, kotor banget udahannya. Tapi sekarang kita pengen ke pantai, namanya Pantai Karangbolong. Itu kalau lihat dari Google sih paling nggak dia kayak tebing gitu, yang mobil bisa nyampe di tebingnya dan pinggirannya pantai. Kayaknya buat ngedrone asik ya. Cuman ngelihat cuaca dari semalam sampai pagi hujannya badai-badai gitu ya sudah agak-agak worry, tapi ya balik lagi. Just do it aja lah. Sikat aja lah. Let it flow. Di agak lama nih ini kayaknya ini. Iya nih, kalangan loh. Kita mau ke pantai. Pakai ini satu tanda. Jangan. Semoga semuanya lancar di sana. Kita bisa nge-shot drone ala-ala mobil di atas tebing gitu kan. Walaupun nih cahayanya sih udah agak gelap lagi ya. Yep. Tapi ya kita tidak tahu sejam lagi seperti apa. Iya. Masih didorong? Yang bener aja, masa lu dorong? Gak mungkin dong. Kalau lagi tidur. Bisa di ini, dia nggak dikunci ininya bener. Mau dorong kemana sih?
Kalau udah ready, bilang. Ikuto. Sekarang kita udah di Pantai Karangbolong di Pacitan dan ini spotnya mantep banget. Jadi kalau kalian lihat tadi kita ada beberapa obstacle kayak ada dialangin mobil kelapa, lalu pas perjalanan ke sini, pas beli tiket itu kita di warning karena jalanannya becek banget. Gue sih ngelihatnya kayak bagus dong sepi gitu ya, dan mobil ini harusnya masih bisa buat tembus. Kita coba dan ternyata cukup menantang, cukup repot, dan udah nyampe sini hasilnya ternyata gokil banget. Ini si Ari sambil ngedrone FPV, mungkin kalian bisa sambil denger juga. Bang Ari mantep banget ya drone-nya, tuh udah bawa GoPro, jadi mungkin footage-nya bisa kita lihat juga. Tapi ya, spotnya luar biasa kalau kalian lihat, ini buat ngedrone FPV apalagi gokil banget. Emang kita nggak dapet cahaya yang bagus ya, karena sunset harusnya di sono ketutupan awan. By the way, di sana ketutupan awan hujan, sebelah sana juga awan hujan. Jadi kita lumayan hoki sebenarnya di sini walaupun nggak dapet kayak golden hour-nya. Tapi ya dengan kita dapat posisi bisa settle di sini bikin base camp buat explore gambar, menurut gua kita hitungannya hoki banget dan gokil banget. Bener-bener puas, gua merasa nggak rugi walaupun udah susah-susah, mobil mungkin baret tadi lewat situ karena nyender body. Lalu perjalanan juga lumayan ya, perjalanannya tuh kayak jalan antar kota banget. Mungkin beberapa orang udah biasa, gua nggak pernah gitu ya perjalanan yang kayak antar kota bener-bener ke Jawa gitu kan. Dan itu agak susah tadi karena tricky jalanannya. Tapi ya so far puas banget. Di sini gokil banget. Kayak yang kalian lihat kita bikin base camp, buka awning, di situ ada bangku-bangku juga buat explore gambar dan semoga cakep. Kita ngeliatin ombaknya aja nih, ombak pantai selatan emang gede-gede ya. Kayak ngehantem tebing-tebing gitu. Gokil banget sebenarnya. Nanti harusnya kita bisa dapat footage-nya dari drone atau mungkin dari kamera juga. Walaupun warnanya mungkin nggak golden hour, tapi ya pengalamannya luar biasa. Sombong banget deh itu. Kedengeran gitu ya. Kalian mungkin udah lihat beberapa shot-shotnya. Mungkin cahaya kurang maksimal, tapi harusnya spotnya tetap menarik lah ya buat dicicipin juga. Dan sebenarnya di sini gue pengen jelasin kalau kalian pun bisa ikutan buat join trip kita gitu ya, Creative Adventure ini. Bangku lu jatuh. Dengan cara gampang banget sebenarnya, cuma di yang kemarin mungkin gue kurang jelasin. Dengan cara kalian bikin reels, karena kita udah sediain beberapa file-file mentah gitu ya yang kalian bisa explore di deskripsi videonya. Kalian bisa edit-edit buat bikin video reels atau mungkin edit foto-foto, posting gitu ya, bentuknya reels atau postingan di Instagram. Dan jangan lupa pakai hashtag #CreatureStechMedia gitu. Jadi kemarin tuh jarang yang bikin reels, banyak yang kreasi bagus-bagus tapi bentuknya story yang gue nggak bisa cek lagi gitu, yang nggak bisa gue lihat lagi. Jadi ya di trip kedua ini gue berharap kalian paham kalau kita pun udah memperbaiki gitu sistemnya. Jadi sekarang ada hashtagnya CreatureStechMedia dan ya jadi kita bisa ngecek lagi. Dan kalian juga kalau posting menggunakan hashtag tersebut biar bisa dapat kesempatan buat ikut. Karena ya explore kayak gini mantep banget sih. Jadi gimana nih Bang, tripnya? Mantep nggak? Wah, mantep banget sih, asli. Luar biasa ya? Luar biasa. Spot pilihan gue nih, gimana? Jempol. Oke. Ada kesan-pesan nggak abis trip ini? Biar mungkin pada yang mau ikutan. Ya, mungkin yang mau ikutan, sumpah, ngikut trip bareng kali ini seru banget. Dan itu spotnya gokil-gokil sih. Kayak kemarin di Goa Jomblang, di Goa Grubuk tuh yang terutama dia ada view matahari dari atas, itu bagus banget. Kemarin juga
sempat ngedrone di sana pakai drone gua aman sih, cuma pas nyoba pakai Avata itu rada gelap karena Gelap banget, udah nggak usah Yaudah, rada gelap, itulah. gelap banget. gelap banget Iya, nah. karena posisinya kan emang gua setting auto tuh, jadi dia nggak ada sama sekali noise, tapi ya gelap banget jadi gua nggak bisa lihat. Nabrak ke dinding gua, langsung lah nuncep tuh ke si lumpur Oke. gitu. Mantep tapi ya. Wah mantep. Yuk, sekali. balik lagi memang spotnya menantang ya. Di Menantang. musim-musim gini emang menantang. Karena Menantang banget. sebenarnya gue agak nggak tenang, tau nggak? Kenapa tuh? Kalau lu lihat awan yang ini nih awannya kayaknya lagi hujan. Terus ngadep kita. Ini mungkin dari drone kelihatan nih pas lagi nah Iya. tuh depan no itu ke arah kita gila. Iya nggak sih? Tenang nanti. Hujan kan? Bisa ditarik. Pokoknya kalau udah deket kita langsung bungkus-bungkus, tapi ya kalian juga bisa lihat nih setup syuting kita. Ini gokil banget, bener-bener. Kita cuma berempat di sini, gak ada orang lagi, spotnya eksotis. Cuman ya memang minusnya cahaya aja ya. Kayaknya cahaya kalau drone FPV lu bawa Wah, GoPro Kalau misalnya cahayanya bagus aja nih, wah asli sih, itu bagus banget. parah. Parah. Itu juga kan goa itu jadi mau lewat. Ya kalau diizinin bawa GoPro-nya sih hayu. Pokoknya itu ada goa, dilewatin ombak, bolong ya, makanya namanya karang bolong gitu. Gua izinin boleh bawa GoPro, memori kita ganti dulu Ska. Jadi in case something happen atau kita ambilin beberapa footage dulu. Nah, jadi udah dapet stok, nggak minus banget. Dan kita ambil resiko di situ. Soalnya di situ kalau udah kelar sih, lu mau turun Ya nggak mungkin bisa sih. nggak mungkin sih, Kegulung. kalau dari gua pribadi yakin, cuma yang namanya resiko Tetap ada, Tetep kita ada, harus aware mungkin gitu. Ada namanya risk management. Itu juga selama ini harus kita terapkan karena kita banyak hal-hal kemarin kan turun goa, ini off-road dengan isinya orang-orang tidak pernah off-road. Ya, gue pernah numpang doang, nggak pernah bawa gitu. Jadi seru sih. seru Ya. banget. Mau nyoba kita situ. Boleh. Mungkin buat closingan, oke kita sikat Oke, karang baterai bolong. terakhir. Baterai terakhir ya, udah ada ya. Oke, siap. Kita sikat. Let's go. Salaman dulu nih. Deal. Deal. Iya, baterai gua jatuh. Terlalu Maaf guys. keren nih dibikin tegang. Baru kali ini gua dibikin tegang. Gas gas mamang. GoPro juga ya? Iya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jatuh punya dia juga hilang. Oke. Let's go. Kita ngorbit kita dulu lah ya. Oh boleh. Pokoknya drone gue udah standby aja. Oke. Kita di sini. Ini mobilnya Mamang Erwin. Kalau footage itu balik mereka udah tahu endingnya. Oke. Tapi ini tegang sih tetap. Tegang banget. Oh kalian belum tentu tahu endingnya karena ngerekam juga di Ntar goggles. gua lihat dulu ya. Gua intip dulu. Oke, lubangnya di situ. Oh, gede sih. Di gua nggak kelihatan drone. Oh ada tuh kecil. Yup. Lewat. Di gua nggak terlalu kelihatan sih di gua tapi nanti kita lihat footage dari situnya. Tapi kelihatan set, walaupun susah gitu dilihatnya tapi gokil. Gokil. Oke. Ini cahaya lumayan gokil, gue mau ini dulu. Pas banget. Udah nggak apa-apa lu anjir. sambil iniin. Ya. Ini ganti dulu. Gue mau ngambil air. Wah, anjir. Mana drone-nya? Udah, itu epic banget asli. Iya, tapi mana drone-nya? Udah nih dia. Ayo. Mana? Udah. Udah lewat. Mana drone-nya? Itu. Oh dia habis muter. Oh iya. Epic banget anjir. Itu. Lu udah ngolong? Udah. Oh udah. Nggak kelihatan. Awas gue mau mundur. Set. Nyaman guys.
Oke, ternyata abis selesai tantangan, mungkin ini hadiah juga kali ya. Karena tantangannya kelar, Ari berhasil lewatin itu 2 kali, kita dapat golden hour guys. Gila. Cakep banget, gila. Ombak-ombaknya semua jadi makin, wah gokil dah pokoknya. Yang jelas, kita bersyukur banget buat trip yang kedua ini, karena so far semuanya gokil-gokil. Ya, ada suara drone masih cari terus yang epic ya bang ya. Mantep banget, manfaatin karena waktu kita harusnya nggak banyak buat golden hour. Tapi lihat, gokil banget di sono, mataharinya kelihatan. Oke, gue juga lanjut ngedrone dulu, kita complete footage yang banyak. Sip, aman. Ya, paling itu dia perjalanan kita di Creative Adventure atau Creature episode 2. So far fun banget, menyenangkan. Walaupun gue sangat buruk dalam geografis kayaknya ya, karena selama ini kita bukan di Klaten, ini masuk Jogja. Klaten masih lumayan jauh ya. Dan ya kemarin justru pas yang pantai itu beda lagi, kita ke Jawa Timur ternyata. Itu di Pacitan, sangat buruk, pantesan jalannya kita kayak antar provinsi, maksudnya sangat buruk tuh kita gitu ya dalam ilmu geografis ya. Tapi ya itu, so far pengalamannya berharga banget. Dan buat teman-teman jangan lupa ada file mentahnya di deskripsi buat kalian yang pengen bikin-bikin reels mungkin biar dapat kesempatan buat ikutan, atau yang mau sekedar nyoba-nyobain aja gitu kan footage-nya, foto-fotonya. Walaupun sayangnya di pantai kemarin kita nggak kepikiran buat foto ya begitu golden hour, padahal itu cakep banget dan ya kita sibuk buat ngedrone, tapi tetap momennya, pengalamannya, experience-nya itu gokil banget. Dan buat yang mau nyoba-nyoba file-nya semuanya ada di deskripsi. Oke. Paling itu aja sih. Jangan lupa buat subscribe buat yang belum, karena kita biasa review kamera juga. Dan setiap bulan kita usahakan untuk ada episode Creature ini terus, biar ya ada segmen yang fun gitu di SF Media buat kita explore fotografi dan videografi. Oke, paling itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sejauh ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau teman-teman punya spot yang menarik jadi rekomendasi buat kita main ke sana, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo Amaska. Di sana ada Bang Ari yang kayak kelitih, dia lagi ngapain di situ. Udah deh, itu aja. Jangan lupa untuk berkarya.